Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, nomor induk mahasiswa 101919043 dari kelas 2A D3 Keperawatan Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai triage dengan metode START, yang mana video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Berikut videonya. Triage berasal dari bahasa Perancis yang berarti pemilahan. Dalam dunia medis, istilah ini dipergunakan untuk tindakan pemilahan korban berdasarkan prioritas pertolongan atau transportasinya. Prinsip utama dari triage adalah menolong para penderita yang mengalami cedera atau keadaan yang berat namun memiliki harapan hidup. Salah satu metode paling sederhana dan umum digunakan adalah metode START atau Simple Triage and Rapid Treatment. Metode START ini membagi penderita menjadi 4 kategori. Yang pertama, prioritas 1. Diberi dengan pertanda warna merah, merupakan prioritas utama akan diberikan kepada para penderita yang kritis keadaannya seperti gangguan jalan nafas, gangguan pernapasan, pendarahan berat atau pendarahan tidak terkontrol, penurunan status mental. Yang kedua, prioritas 2 akan diberi tanda berwarna kuning, merupakan prioritas berikutnya diberikan kepada para penderita yang mengalami keadaan seperti luka bakar tanpa gangguan saluran nafas atau kerusakan alat gerak, patah tulang tertutup yang tidak dapat berjalan, dan cedera punggung. Yang ketiga, prioritas ketiga akan diberi tanda warna hijau, merupakan kelompok yang paling akhir prioritasnya, dikenal juga sebagai walking wounded atau orang cedera yang dapat berjalan sendiri. Yang keempat, prioritas 0 akan diberi tanda warna hitam, diberikan kepada mereka yang meninggal atau mengalami cedera yang mematikan. Pelaksanaan triage dilakukan dengan memberikan tanda sesuai dengan warna prioritas. Tanda triage dapat bervariasi, mulai dari suatu kartu khusus sampai hanya suatu ikatan dengan bahan yang warnanya sesuai dengan prioritasnya. Jangan mengganti tanda triage yang sudah ditentukan. Bila keadaan penderita berubah sebelum memperoleh perawatan, maka label lama jangan dilepas, tetapi diberi tanda, waktu, dan pasang yang baru. Kemudian, pembahasan selanjutnya ialah mengenai pelaksanaan triage metode START. Untuk mempermudah pemahaman mengenai pelaksanaan metode START ini, teman-teman bisa menyesuaikan penjelasan dari saya dengan bagan yang tampil di layar smartphone Anda. Untuk memudahkan pelaksanaan triage, maka dapat dilakukan suatu pemeriksaan sebagai berikut. Pertama-tama, kumpulkan semua penderita yang dapat atau mampu berjalan sendiri ke areal yang telah ditentukan, dan beri mereka tanda berwarna hijau atau label hijau. Setelah itu, alihkan kepada penderita yang tersisa dengan melakukan pemeriksaan tertentu, di antaranya pemeriksaan pernapasan. Bila pernapasan lebih dari 30 kali per menit, maka beri label warna merah. Namun bila penderita tidak bernafas, maka upayakan membuka jalan napas dan bersihkan jalan napas 1 kali. Bila pernapasan mulai spontan, maka beri label warna merah. Bila tidak, diberi dengan warna hitam. Kemudian, bila pernapasan kurang dari 30 kali per menit, nilai waktu pengisian kapiler. Waktu pengisian kapiler ialah sebagai berikut. Jika lebih dari 2 detik berarti kurang baik, maka diberi dengan warna merah. Hentikan pendarahan besar bila terjadi. Bila kurang dari 2 detik pengisian kapilernya, maka nilailah status mentalnya. Kemudian bila penerangan kurang,
maka periksa nadi radial penderita. Bila tidak ada, maka ini berarti bahwa tekanan darah penderita sudah rendah dan perfusi jaringan sudah menurun. Jika dilihat dari pemeriksaan mentalnya, dilakukan dengan pemeriksaan untuk mengikuti perintah-perintah sederhana untuk mengetahui status mentalnya. Bila penderita tidak mampu mengikuti suatu perintah sederhana, maka penderita diberi label warna merah. Bila mampu mengikuti suatu perintah sederhana, maka diberi label warna kuning. Teman-teman, rupanya video pembahasan mengenai triage metode START dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.